kita tonton bersama Lensa Pendidikan melalui channel YouTube Harapan. Dalam program Lensa Pendidikan. Nonton program Lensa. Saya sangat salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Sebelah kanan, jawablah waalaikumsalam. Sebelah kiri, jawablah waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Gabungan 1, Bapak Ibu Radar Madura, serta teman-temanku yang dirahmati Allah. Puji syukur, mari kita panjat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Salawat serta salam semoga tercurah atas diri insan Muhammad Subhanahu wa Ta'ala. Is the best leader, we should pray for him. Salli ala Muhammad. Dalam kesempatan ini, perkenalkan saya Nindi dari kelas 1 untuk menyampaikan tausiah tentang begitu pentingnya menuntut ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah, dahulu kala Nabi Sulaiman pernah ditawari Allah 3 hal. Hai Sulaiman, kamu memilih apa di antara ilmu, harta, dan kekuasaan? Nabi Sulaiman tidak memilih harta dan kekuasaan. Teman-teman, Nabi Sulaiman memilih? Hai teman-teman, ada yang tahu tidak kenapa Nabi Sulaiman memilih ilmu? Ternyata ada satu rahasia besar bagi kita para pelajar. Karena dengan ilmu, Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan dan istana yang megah, harta berlimpah-limpah, sampai istrinya pun cantik dan soleha. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, kisah tadi menggambarkan betapa pentingnya menuntut ilmu. Dengan ilmu, kita bisa bahagia di dunia sampai di akhirat. Tanpa ilmu, kita akan hidup sesat, berhati jahat, hidup pun susah, sampai masuk ke liang lahat. Na'udzubillah min dzalik.
Tempatku menuntut ilmu untuk nanti. Walau kadang aku tak paham ilmu. saya Sari Purwati dan rekan saya Mia Sofia dalam program Lensa Pendidikan hanya di Radar Madura TV. Tretan hari ini roadshow tim Lensa Pendidikan masih di Kecamatan Galis dan saya berada di SDN Tobungan 1. Luar biasa sekali, seluruh stakeholder pendidikan di Kecamatan Galis menyambut tim Lensa Pendidikan. hari ini lengkap sekali ditemani
Iya. Kalau untuk pembelajaran digital sendiri Bu Lili, ini sudah berlangsung berapa lama di sekolah ini? Semenjak semester awal tahun ajaran kemarin. Kalau untuk bantuan kelompok sendiri Pak Sugiarto, ada berapa Pak? Ada 15. Ada 15 SDN Kelompok 1. Kalau menurut Ibu Lili, bagaimana siswa tentang pembelajaran digital ini? Anak-anak alhamdulillah semakin antusias belajar dan makin semangat. Nah ini kan nanti ketika pembelajaran manual itu anak-anak belajar di rumah. Jadi sekarang anak-anak sudah bisa caranya menggunakan Sejauh ini, siswa bisa mengaplikasikan fitur-fitur yang ada di kelompok? ya kita mengajari perlahan, tapi alhamdulillah semakin lama siswa anak-anak makin belajar. Ini saat ini tugasnya siswa ngapain Ibu? Ini saya sudah menyampaikan materi menggunakan PowerPoint, kemudian anak-anak nanti mendengarkan dan sesekali mereka bisa mencatat apa yang saya sampaikan dengan menggunakan Google Docs. Keren banget. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Kita lanjut ke perpustakaan ya Pak ya. Selanjutnya Pak Sugiarto, ini kita mau melihat fasilitas yang ada di SDN Togungan 1 perpustakaan ya. Iya. Ini perpustakaannya bagus. Ini untuk bangunan ini sudah sejak ada sejak tahun berapa? 2005. Jadi ini ruang perpustakaannya Bapak ya. Iya. Ini sudah ada sejak tahun 2005. Assalamualaikum Bapak. Dengan Bapak siapa ini? Oke. Bapak siapa? Bapak Raffi. Bapak Taufik, selaku pustakawan di perpustakaan ini ya. Oke Bapak, saya boleh nanya nggak Pak? Sedikit saja. Menurut Bapak, bagaimana minat baca siswa di sekolah ini? Lumayan. Baik Pak, kalau untuk penerapan kunjungan ke perpustakaan bagaimana Pak? Apakah ada jadwal misalkan hari Senin kelas 1 atau siswa bebas kontak? Tidak ada. Ada jadwalnya ya? Ya, tapi itu masih ada bukan diperbaiki banyak langkah apa namanya akibat ini ada apa namanya itu Pak? Ada pemindahan barang kemarin, ada perbaikan misalnya tempat buku yang utama itu semaksimalkan pelayanan ya. Jadi sebenarnya kunjungan ke perpustakaan ini belum optimal ya Pak ya? Iya. Tapi ada penjadwalan. Tapi ada menjadwal. Kalau untuk koleksi bukunya, ini Pak sudah lengkap atau masih ada kekurangan? Alhamdulillah lengkap, tapi ada sebagian yang masih itu tinggalan raya. Dan dia masih bocor. Terus ini metode peminjaman di buku perpustakaan ini masih manual ya Pak ya? Belum digital ya? Oh, sudah digital, tapi ini hanya data saja. Oke, terima kasih Bapak Taufik. Terima kasih. Baik, kita lanjut melihat pembelajaran di kelas 4. Ya, kenapa? Jadi ini kita mau ke kelas 4.
semuanya memelihara burung sehingga bisa dibuktikan ini gayanya agak sama dengan Bisa ikut komen ya? iya ini Aku katanya punya banyak burung. Gimana coba kamu mendapatkan suara burung ya? suara burungnya gimana? Lagi. Oh, misalnya gitu, di rumahnya ada burung apa aja? Di rumahnya ada burung apa aja? Punya nih. Mau apa di rumahnya? Rin. Ya, Coach. Terima kasih. Siapa namanya? Siapa namanya? Romi. Nanti ditonton ya videonya nanti ya. Terima kasih. Baik, saya Tanda dan Madura TV untuk pembahasan lebih mendetail tentang SDN Tobungan 1 ini seperti apa potensi dan prestasi yang ada di SD ini nanti akan kami bahas di sesi wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah FK2S dan Korwil Cambidikbud Kecamatan Galuh. Tretan Radar Madura TV, terima kasih untuk selalu menonton program Lensa Pendidikan di channel Radar Madura TV. Setelah tadi saya roadshow bersama Kepala SDN Tobungan 1 melihat bagaimana kondisi di SDN Tobungan 1 dan tadi ada talenta yang langka ya Pak ya, Oh, iya. impersonate burung. Nah, untuk prestasi tentang SDN Tobungan 1 dan potensi apa saja nanti akan kami bahas bersama bapak-bapak hebat di samping kanan dan di samping kiri saya. Sebelum itu saya perkenalkan dulu, di samping kanan saya ada Kepala SDN Tobungan 1, Bapak Muhammad Sugiarto MMPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih telah menerima tim Lensa Pendidikan di sekolah yang luar biasa mewah ini ya. Mewah, mepet sawah. Iya. Oke, kemudian di samping kanan Bapak Sugiarto, tentu saja Bapak Korwil Cambidikbud Kecamatan Galis, Bapak Dr. Andes Ahmad Baihaki. Assalamualaikum Pak Baihaki. Waalaikumsalam warahmatullahi Tetap semangat ya Pak Baihaki ya. Semangat. Menemani tim Lensa Pendidikan Semangat, jalan-jalan semangat. Kecamatan Galis. Oke, kemudian di samping kiri saya ini ada pengawas sekolah Kecamatan Galis, Bapak Dr. Andes Zain Al-Sobir. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga telah menemani tim Lensa Sama-sama. Pendidikan juga ya keliling kita, keliling Kecamatan Galis. Kemudian di samping kiri Bapak Zain Al-Sobir ada Bapak Sadili MMPD selaku FK2S di Kecamatan Galis. Assalamualaikum Pak Sadili. Waalaikumsalam. Tetap semangat ya Pak Sadili ya. Senyum dulu Pak Sadili. Oke. Untuk memulai perbincangan kita harus memulai dulu dengan tuan rumah tentunya, Bapak Sugiarto. Ini sekolahnya banyak sekali potensinya Pak Sugiarto. Berapa tahun Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah ini? Sebelumnya saya tahun 2000 akhir tahun 2019 Ada di sekolah ini? ya sebagai PLT. Tapi saya sejak tahun 2020 akhir saya dijadikan kepala sekolah definitif di SD Tobungan 1 ini. Dalam kurun waktu tersebut apa saja yang Bapak lakukan untuk sekolah ini? Baik itu inovasi yang Bapak lakukan, kemudian ada upaya pembenahan fisik apa saja yang Bapak lakukan? Alhamdulillah dengan bantuan Bapak Pengawas juga dukungan penuh dari Bapak Korwil Kecamatan Galis, saya bisa memperbaiki sesuatu terutama dalam bidang pembelajaran di dalam kelas ataupun prasarana yang ada tapi tidak dimanfaatkan, dan potensi-potensi yang sebelumnya tidak muncul saya orbitkan. Alhamdulillah. Kira-kira apa saja itu bisa diberitahukan kepada Tretan Radar Madura TV, dimulai dari ada perubahan dari pembelajaran, apa yang dirubah Pak? Biasanya teman-teman di sini karena kevakuman dari seorang kepala sekolah sehingga mungkin ya terbiasa dengan keadaan yang sangat
tanpa pengawasan lah begitu. Santai begitu ya, santai begitu. kurang disiplin gitu. Tapi akhirnya semenjak kami di sini dan dengan juga dari dukungan dari beliau-beliau yang ada di sini, terutama FK3S ini, saya bisa menata dari depan, dari depan, sehingga sekarang sudah kelihatan hasilnya. Dari segi akademik dan non akademik bisa di blow up lagi ya. Iya. Oke, kemudian dinaikkan. potensi yang tadi Bapak bilang mengeksplor potensi lebih dalam, potensi apa yang dieksplor Bapak? Di sini kan banyak siswa dan siswi itu yang punya bakat, tapi berhubung apa istilahnya itu, tidak ada semacam peralatan, tidak diasah gitu. Jadi tidak ada peralatan, Ya. makanya tidak bisa Ya. digali lebih Ya, dalam. digali. Dan setelah alhamdulillah setelah kami mengadakan pendekatan dengan guru-guru juga menyaring siswa-siswa yang sekiranya bisa diorbitkan untuk mendongkrak nama baik SDN Tobongan 1, insya Allah tercapai. Seperti taekwondo itu sampai juara nasional. Wow, taekwondo juara nasional. Ya. Berarti mewakili Pamekasan ya, Pak ya? Pemerintah Pamekasan. Keren sekali. Dan yang terakhir itu dari karate. Karate. Ya, Jadi dan ada atletik taekwondo dan karate. Dan karate sudah Putri bisa ya, Pak ya? Ya, putri. Tapi yang nasional itu putra. Putra, oke. Ya. Kemudian kita beralih ke Bapak Baihaki. Pak Baihaki, ini upaya pembenahan fisik, kemudian inovasi pembelajaran yang Bapak Sugiarto lakukan, kemudian mengeksplor potensi yang ada di SDN Tobongan 1 ini. Bagaimana pendapat Pak Korwil tentang hal tersebut, Pak? Ya, memang sebelumnya sekolah Tobongan 1 ini karena dikepalai oleh seorang perempuan yang memang waktu itu usianya sudah mau pensiun sehingga tidak begitu aktif, sehingga dengan kedatangannya kepala sekolah yang baru ya Pak Sugi ini, dan kebetulan kepala sekolah ini kepala sekolah Konangpat yang barusan yang dipindah ke sekolah ini, dan alhasil memang banyak perubahan dari sisi prestasi siswa. Terbukti apa yang disampaikan tadi itu memang benar, dimana sampai juara nasional taekwondo, dan barusan waktu di Kabupaten Pencaksilat ya Pak? Iya, karate. Pencaksilat dan bela diri itu juara 2 tingkat Kabupaten Pamekasan Sehingga dikirim ke karate. Ya. Dan kebetulan juga kepala sekolahnya ini barusan juara 2 lomba nyanyi yang Solo diselenggarakan oleh PGRI. Bapak kepala sekolah? Iya, Wah, betul. ternyata jago nyanyi, bisa dicoba dulu? Iya, betul Pak. Oke, Bisa. dilanjutkan, Pak Baihaki. Dan berkenaan dengan lembaga ini, memang dulu lembaga ini kantornya bukan di sana Pak, Ya. tapi di sini yang kejepit. Namun setelah Pak Sugi datang ke sini, kantornya dipindah ke sana, dan memang lebih presentatif dan juga ada perpustakaan, di mana cuman perpustakaannya itu masih belum. Ya, tadi sudah kami bahas di roadshow. Masih belum, tapi baru berupaya pembenahan. Pak Sugi, dan saya minta kepada Pak Sugi agar supaya mencari pustakawan yang memang betul-betul bisa menjaga perpustakaan itu, sehingga Tobongan 1 mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain di Kecamatan Galis, karena Kecamatan Galis banyak yang sudah punya pustakawan, punya perpustakaan gitu. Oke, terima kasih Pak Ya. Baihaki. Kemudian berbicara literasi, ini saat ini bisa dijelaskan kepada Tretan Radar Madura TV. Ini kita lagi ada di mana ini Pak? Ini ada di tempat ini. Iya, ini Sedayan dari Pojok Baca. Pojok ini Baca Perpustakaan. dan ini apa namanya Pak Sugi? Apa ini Pak Sugi? Pojok literasi. Pojok literasi ini. Pojok. Iya. Apa Taman Baca? Taman Baca. Nah, ini Taman Baca, dan memang ini baru, Pak. Baru sejak Pak Sugi ini. Jadi banyak perkembangannya Yang dilakukan oleh Pak Sugi. Oleh Pak Sugi. Di sisi prestasi ya, di sisi fisik banyak sudah yang Pak Sugi lakukan. Oke, terima kasih Ya. Pak Baihaki. Kemudian kita beralih ke Bapak Pengawas Sekolah, Bapak Zen. Pak Zen, selama mengawasi SDN Tobongan 1 ini, kira-kira apa yang menjadi catatan dan evaluasi untuk kepemimpinan Bapak Sugi?
Kalau evaluasi ini yang berhubungan dengan bagaimana tabungan 1 ke depan agar lebih baik gitu. Ya untungnya di sini ada kepala sekolah yang energik dan berwawasan seni, sehingga dia masuk sudah berupaya untuk mengejar dari ketinggalan yang lain agar juga berprestasi. Nah, namun diingat bahwa tabungan 2 berdempetan dengan tabungan 1. Nah, ini harapan agar kepala sekolah betul-betul bersinergi baik dengan stakeholder yang semua yang ada di sini, orang tua murid, tokoh masyarakat, komite. Nah, agar kepercayaan yang diberikan orang tua murid, kepercayaan yang diberikan oleh warga tabungan ini makin bertambah, sehingga suatu saat tabungan 1 ini bisa menjadi the best di daerah sini. Iya. Ini ya. Karena wawasannya saya paham ini kepala sekolahnya mau maju, mau apa namanya. Nah, tetapi harus melalui tahapan-tahapan gitu. Step by step. Iya. Oke, terima kasih Pak Zen. Kemudian Pak Sadili, senyum dulu Pak Sadili. lagi senyum. Pak Sadili, ini saran untuk Pak Sugianto, kira-kira program apa lagi yang harus digagas oleh Pak Sugianto untuk kemajuan SDN Tabungan 1 ini, Bapak? Ya. 2 kata itu, jangan takut. Jangan takut Pak Iya. Sugianto. Karena saya lihat Pak Sugi ini mau langkah, gimana ini kalau gini terlalu banyak pertimbangannya. Jadi udah laksanakan aja, nanti belakangan. Yang penting tidak menyalahi aturan, kan seperti itu. Ya, jangan ragu. Siap membantu FK2. Wah, siap membantu langsung dari Pak Sadili. Baik, terima kasih Pak Sadili. Jadi intinya jangan takut Pak Sugianto. Yang Bapak lakukan untuk SDN Tabungan ini semata-mata untuk memajukan pendidikan di Kecamatan Galis. Terakhir Pak Sugianto, harapan untuk SDN Tabungan 1 ini ke depan. Baik itu harapan untuk siswa-siswinya, guru-gurunya, masyarakat di sekitar sini, dan harapan untuk Dinas Pendidikan. Ya, harapan kami semoga tidak akan mengecewakan bapak-bapak pengawas juga, terutama Bapak Korwil dan juga pembina saya juga Bapak FK2S untuk selalu mendukung saya dan demi kemajuan pendidikan di Kecamatan Galis dan di SDN Tabungan 1 khususnya. Cuman gitu. Oke, terima kasih Pak Sugianto. Kemudian semoga nanti siswa-siswanya bisa lebih berprestasi lagi ya, dan guru-gurunya selalu kompak untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk siswa-siswi. Baik, Tretan Radar Madura TV, itu tadi perbincangan saya bersama stakeholder pendidikan di Kecamatan Galis, orang-orang luar biasa untuk memajukan pendidikan di Kecamatan Galis. Saya Mia Sofia pamit undur diri. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Radar Madura TV. Dari kami berlima, salam Lensa Pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.